Baik, hari ini kita akan memberikan materi tentang cyberbullying. Cyberbullying mungkin masih agak jarang kita dengar ya, tapi kalau mungkin kata bullying mungkin sudah sering didengar. Apa bedanya cyberbullying dengan bullying? Bedanya sebenarnya hanya di cara melakukannya. Kalau bullying itu dilakukan secara langsung, sedangkan cyberbullying dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui perantara media sosial. Makanya hari ini kita mau bahas cyberbullying di era digital. Nah, cyberbullying atau biasa dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan perundungan. Jadi kalau cyberbullying itu perundungan dunia maya. Bullying perundungan, sedangkan cyberbullying perundungan dunia maya. Ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital atau perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu. Jadi cyberbullying ini bisa dilakukan oleh kelompok atau individu atau perorangan, yaitu dengan menggunakan media elektronik yang secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang menurut dia lebih lemah ya. Jadi dia merasa lebih hebat, sedangkan yang dibully ini biasanya dia merasa, oh orang ini bisa dibully, orang ini lebih lemah, orang ini gampang dibully gitu. Nah, jadi hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, bermain game, dan ponsel. Nah, apa saja jenis cyberbullying? Ada beberapa jenis cyberbullying. Yang pertama adalah flaming. Flaming ini atau biasa dalam bahasa Indonesia disebut terbakar. Terbakar, kenapa terbakar? Karena tindakan ini mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Jadi penuh amarah, hatinya panas. Jadi disampaikannya ya udah secara frontal aja, tidak peduli siapa yang diejek, tidak peduli siapa yang dihina. Semuanya kata-kata yang membuat hatinya terpanas akan dikeluarkan semuanya. Itu disebut dengan flaming. Yang kedua adalah harassment atau gangguan. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Jadi ini biasanya dilakukan melalui SMS ya, media chatting atau komentar-komentar di media sosial. Namun komentarnya ini biasanya akan membuat hati seseorang, baik yang menulisnya atau yang dikomentarinya ataupun orang-orang yang akan membaca komentarnya tersebut. Bahkan disebutkan bahwa komentar yang dituliskannya ini bisa menghasut orang lain untuk melakukan seperti yang dia lakukannya itu gitu. Yang berikutnya ada denigration. Apa denigration atau pencemaran nama baik? Pastinya pencemaran nama baik ini mungkin sering kita dengar ya, dilakukan oleh orang-orang dengan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet hingga akhirnya merusak nama baiknya. Misalnya disebarkan di satu RT, si A mencuri ayam, ternyata bukan dia pencurinya, ya kan? Tetapi karena sudah tersebar ya mau nggak mau ya namanya udah tersebar sebagai pencuri ayam, padahal bukan dia sebagai pencurinya gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan lewat media sosial atau jejaring sosial. Yang berikutnya adalah cyberstalking. Tindakan memata-matai, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang. Nah, ini juga biasanya orang-orang yang suka melihat-lihat sih ya. Jadi dipantau sehingga orang yang di mata-matanya ini akan merasa kok saya diinin mulu ya,
diperhatiin mulu ya, tapi cara memperhatikannya itu bukan memperhatikan seperti saya gitu, tapi memperhatikan dengan cara yang berbeda yang membuat orang akhirnya curiga atau takut. Yang berikutnya adalah impersonation atau peniruan. Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain dan untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, menggunakan akun palsu. Nah, ini juga sering digunakan orang untuk seperti untuk melakukan cyber stalking atau memata-matai. Biasanya melakukan membuat status, bukan status akun palsu, akun yang bukan miliknya atau yang bukan fotonya, jadi akun palsu. Kemudian mengirimkan pesan-pesan kepada orang lain, pesan-pesan yang tidak baik, pesan-pesan yang mengancam dan lain sebagainya, artinya mengganggu orang lain. Yang berikutnya adalah outing dan trickery. Kalau outing ini adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh orang lain dengan cara mengirimkan foto-foto pribadi seseorang, foto-foto yang seharusnya tidak diposting di Instagram, di Facebook, tetapi dia lakukan. Nah, sedangkan trickery ini adalah orang-orang yang dengan caranya sendiri membujuk orang lain untuk mendapatkan foto-fotonya, foto-foto pribadinya. Nanti pada akhirnya juga setelah dia mendapatkan fotonya, dia akan melakukan outing. Outing itu berarti dia membagikan lagi foto-fotonya itu ke orang lain. Gitu. Dengan cara itu, dia juga bisa mendapatkan uang. Biasanya dilakukan orang dengan niat-niat, pastinya niatnya yang tidak baik ya. Nanti kalau fotonya ini disebarkan, pastikan kita sebagai pemilik foto malu. Nah, biasanya mereka akan melakukan ancaman. Ini loh, saya punya fotomu, kalau enggak kamu kasih saya duit, kalau enggak saya sebarkan gitu. Atau ya apalah pokoknya mereka dengan caranya sendiri. Banyak cara-cara mereka untuk mendapatkan uang ya, dengan cara yang tidak baik pasti. Oke, kita lanjut. Contoh-contoh cyberbullying. Nah, beberapa contoh berikut ini mungkin sering kita dengar ya: menyebarkan kebohongan, mengirim pesan, mengirim pesan ancaman, meniru mengatasnamakan, nah itu tadi atas akun palsu, trolling. Trolling itu mengirim pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jaring sosial. Apalagi mengucilkan, mengecualikan, ini biasanya kalau ada kelompok-kelompok bermain game juga dia nggak dilibatkan, atau aktivitas kalau di pertemanan di grup-grup biasanya komentarnya komentarnya diabaikan biasanya begitu, jadi dikucilkan. Menyiapkan membuat situs atau grup-grup chat, room chat yang berisi kebencian tentang seseorang. Nah, di grup-grup biasanya menghasut, memberikan suara untuk menentang seseorang. Nah, ini juga bisa nih dilakukan orang. Jadi dia menghasut orang lain agar menentang, contohnya pimpinannya, atasannya. Membuat akun palsu, tadi kita sudah membajak, ada juga yang membajak ya. Jadi akun kita dibajak, dicuri identitasnya, kemudian mereka biasanya akan melakukan aksinya dengan cara misalnya meminta uang ya, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual. Nah itu tadi. Nah, itu beberapa contohnya ya. Nanti adik-adik bisa sambil baca lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan nanti ya. Jadi saya langsung cepat-cepat aja biar videonya nggak terlalu panjang. Kemudian dampaknya, pastinya dampaknya itu ada baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dampak secara mentalnya adalah merasa kesal, merasa malu, merasa dirinya bodoh, bahkan dia akan jadi orang yang pemarah. Secara emosionalnya dia akan merasa malu juga, kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Jadi dia jadi malas melakukan kegiatannya.
biasanya akan lebih menyendiri ya, lebih memilih di rumah misalnya. Secara fisiknya dia akan lelah, kurang tidur, mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Nah, ini akibat dari memikirkan perlakuan orang-orang yang dilakukan terhadap dirinya. Secara fisiknya dia akan merasa lelah. Jadi badannya ini seolah-olah capek gitu, padahal nggak melakukan apa-apa. Tapi itu gejala dari ya dampak dari cyberbullying yang terjadi di dalam dirinya gitu. Akhirnya dia pun sakit kepala. Nah, biasanya sakit kepala, sakit perut itu akan biasanya sejalan gitu. Dampak bagi korban. Nah, ternyata dampak secara umumnya tadi itu ya, secara umumnya ada dampak mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi emosional, mempengaruhi fisiknya. Nah, kita mau lihat dampaknya bagi korban. Korban yang dimaksud di sini adalah orang yang dilakukan atau orang yang di cyberbullying gitu ya. Dampak psikologisnya, mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Nah, jadi dia akhirnya ya ada yang sampai bunuh diri. Jadi beberapa kasus, kalau kalian nanti cek di internet, cek aja orang yang bunuh diri akibat dibully gitu ya, cyberbullying. Ada beberapa, bahkan artis terkenal juga ada gitu ya. Nah, jadi dampaknya sebenarnya cukup besar ya, pengaruhnya cukup besar. Makanya adik-adik hati-hati kalau melakukan, menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman. Ya, jangan sampai gara-gara pesan sedikit teman-teman dari adik-adik nanti jadi korban. Dampak sosialnya adalah menarik diri. Nah, itu tadi dia akan menarik diri dari grup, dari teman-temannya, dia akan lebih menyendiri. Kemudian di sekolah, dampak di sekolahnya adalah yang pasti ya, prestasinya akan menurun. Dia akan lebih malas ke sekolah, dia akan lebih banyak bermasalah di sekolah karena ya secara otomatis dia akan menjadi pemalas. Itu dampaknya bagi korban. Kemudian dampaknya bagi pelaku. Ternyata bagi pelakunya ada juga dampaknya ya. Jadi cenderung bersifat agresif. Jadi orang yang melakukan cyberbullying ini biasanya akan lebih agresif. Wataknya akan keras ya. Mudah marah, itu sudah pasti. Impulsif. Impulsif ini apa ya? Jadi dia akan melakukan tindakan itu tanpa memikirkan dampak apapun gitu ya, yang penting saya lampiaskan tanpa memikirkan orang dampaknya, akibatnya nggak dipikirkan. Dia lebih mendominasi, dia udah pasti dia akan mendominasi, dia akan karena merasa dirinya lebih hebat, orang lain ya akan bisa dipengaruhi oleh dia. Kurang berempati, yang sudah pasti dia akan kurang berempati ya, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Tentunya orang-orang akan banyak gak suka dengan dia, lebih banyak. Kemudian dampak bagi yang menyaksikan. Jadi yang menyaksikan ini adalah orang-orang yang tahu gitu, orang-orang yang tahu pelakunya, orang-orang yang tahu bahwa dia sering dibully. Jadi dia tahu pelakunya, dia tahu korbannya. Jadi dampaknya juga ada bagi yang melihat. Dampaknya adalah dalam kondisi beberapa orang mungkin akan bergabung. Jadi ada yang akan bergabung, daripada saya dibully, mending saya jadi pembuli gitu ya. Tapi ada juga yang diam saja, udahlah biarin aja. Tapi bahkan ada juga yang merasa nggak perlu gitu, nggak penting banget, udahlah, nggak mau terlibat gitu. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menghindari cyberbullying ini? Yang pertama adalah kita dapat memutuskan siapa saja yang dapat melihat profil kita kalau kita punya akun-akun di media sosial. Artinya di privat aja gitu ya.
Kita dapat melaporkan komentar, setiap komentar, pesan, foto bisa juga kita laporkan ke pemilik akun. Oh, bukan pemilik akun, pemilik platform ya. Misalnya Facebook, Instagram, atau Twitter, kita bisa lapor. Jadi agar tidak dimunculkan lagi. Kemudian selain unfriend atau unfollow, kamu dapat memblokir. Kita juga udah pasti ya, kita udah tahu siapa saja yang bisa kita blokir, ya blokir aja gitu. Kita dapat mengatur. Nah, ini kita bisa juga dapat mengatur siapa yang dapat mengomentari gitu. Menghapus postingan, kita dapat menghapus postingannya dan menyembunyikannya. Kemudian apalagi? Ketika bermain media sosial perlu memahami beberapa etika seperti bagaimana. Nah, ini juga penting nih. Adik-adik, makanya kalau mau buat postingan juga jangan sampai memancing orang lain berkomentar tidak baik. Ya. Tapi kalau mau buat postingan, buatlah postingan yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak menulis atau menyebarluaskan data-data pribadi. Kalau sebisa mungkin data-data pribadi dia alamat rumah, nomor telepon, nggak usah dicantumkan di HP daripada nanti disabotasi atau dibajak oleh orang lain. Nah, ini tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Jangan mudah terprovokasi ya gara-gara ada postingan orang atau mungkin WA orang. Ternyata informasinya nggak benar, kita kirim lagi ke semua grup. Nah ini salah ya. Jadi sebisa mungkin tanyakan saja ke orang yang lebih dewasa, orang tua atau siapa yang menurut Anda tahu tentang informasi itu, ya tanya dulu baru sebarkan gitu. Jadi jangan asal menyebarkan informasi padahal informasinya nggak benar atau hoax ya. Tidak memicu keributan, perdebatan atau mencoba menghina orang lain. Nah ini jangan dilakukan. Lebih baik mencegah daripada nanti adik-adik jadi korban atau orang lain jadi korban. Dari berkomunikasi bertatap muka dengan orang yang tidak Anda kenal. Kalau memang nggak kenal, nggak usah ajak-ajak tatap muka. Jangan sok-sokan. Ya, sebisa mungkin hindari gitu. Tidak memanggil nama orang lain dengan bertujuan mengata-ngatai. Nah, jangan menyebut orang dengan kata-kata kasar atau bahkan mengganti namanya dengan kata-kata ejekan, kata-kata nama binatang dan lain sebagainya. Artinya ya kalau namanya memang sudah baik diberikan oleh orang tuanya, panggillah sesuai dengan namanya. Jangan sampai menyakiti hatinya. Nah, karena sekarang akan lebih mudah ketika kita menyampaikan pesan yang menyakitkan ke orang lain lewat media sosial, itu akan lebih mudah tersimpan. Tinggal screenshot atau SS udah tersimpan gitu. Kalau kita ngomong kan ya mungkin yang bisa saja kita bohongi, oh nggak ada kok saya ngomong gitu ya. Tapi kalau lewat SMS atau WA ya udah pasti nggak bisa kita bohongi lagi karena bisa langsung di screenshot ya. Nah, jadi untuk menghindari kita terjerat ini undang-undang IT ini, sebisa mungkin kita lakukan poin-poin yang sudah kita baca dari beberapa poin ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, banyak ya. Lakukanlah ini sehingga kita tidak terjerat dengan undang-undang IT. Apa itu undang-undang ITE atau informasi dan transaksi elektronik? Nah, dari isinya itu ada yang berkaitan dengan cyberbullying. Apa itu? Yaitu di pasal berapa ini? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Elektronik bagaimana dibuat. Pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, jadi dia melakukannya dengan sengaja padahal bukan haknya, tetapi dia distribusikan atau bagikan atau share atau membuat dapat diakses info oleh orang lain seperti dokumen-dokumen pribadi, dokumen elektronik
yang memiliki penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi yang termasuk menghina atau mencemarkan nama baik. Jadi dia dijerat dengan pasal 27 ayat 3. Nah, pidananya adalah atau hukumannya adalah dipidana paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 750 juta. Apabila penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama, jadi kalau tadi kan ada dua, bisa dilakukan secara pribadi atau individu, atau bisa dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Berarti kalau dilakukan bersama-sama, orang yang terlibat itu pun berarti disebutkan adalah orang yang turut melakukan tindak pidana atau disebut dengan istilah medep pleger. Turut melakukan di sini dalam arti bersama-sama melakukan. Jadi dia juga akan ikut terkena pidana. Nah, di samping itu, secara umum, secara hukum, ada juga undang-undang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara pidana KUHP mengatur setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan. Nah, berdasarkan ini kita bisa membuat laporan ke kepolisian berdasarkan undang-undang ini ya. Jadi setiap orang yang merasa dirinya mengalami kekerasan, melihat atau menyaksikan, jadi kita juga bisa bukan hanya sebagai korban gitu. Walaupun kita nggak korban, jadi kita karena tahu misalnya ada teman kita jadi korban, kita sebagai pelapor juga bisa karena kita disebut sebagai orang yang menyaksikan. Jadi kita buat laporan, saya menyaksikan si A dibully gitu. Jadi kita bisa bantu dia buat laporan. Kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 yang berbunyi setiap orang yang melakukan kekerasan, kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan atau paling banyak 72 juta. Jadi ada juga yang cyberbullying itu kan ada juga yang termasuk dengan ancaman atau ada juga penghinaan atau kekerasan secara emosional ya. Jadi dia bisa dituntut dengan pasal ini. Nah, itu dia tadi beberapa pasal yang terkait dengan undang-undang cyberbullying. Jadi, harapannya adalah adik-adik dalam menggunakan media sosial pergunakanlah sebaik mungkin. Jangan sampai hanya gara-gara sedikit, hanya gara-gara emosi kita yang tidak bisa kita tahan, kita sebarkan foto-foto pribadi orang lain atau kata-kata yang menghina, kata-kata yang memaki, yang akhirnya membuat orang tersebut marah dan bisa melaporkan kita ya. Jadi bisa mungkin pergunakanlah media sosial dengan baik, manfaatkan dengan baik untuk kepentingan adik-adik, akan kepentingan orang lain. Berikanlah kata-kata yang memotivasi, yang membuat orang semangat, kata-kata semangat ya. Gitu. Jadi kalau adik-adik yang ada yang mau bertanya tentang cyberbullying ini nanti bisa tuliskan di atau chat atau di kolom komentar juga bisa dituliskan ya. Terima kasih, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, lakukan 3M, bahkan sekarang ada 5M ya. 5M. Yang pastinya jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan, jangan sampai tertular, adik-adik bisa tertular dan bahkan keluarga juga nanti bisa jadi tertular juga. Baik, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.